Pendaftaran Open Recruitment atau seleksi terbuka posisi sekretaris daerah atau Sekda Kabupaten Nganjuk akhirnya resmi ditutup. Sebanyak 7 pejabat di lingkup Pemkab Nganjuk kini mulai berkompetisi untuk membuktikan kualitasnya dalam menduduki jabatan strategis tersebut. Profesor Sumarji, Pansel atau Panitia Seleksi Calon Sekda Nganjuk mengatakan, sejak pendaftaran dibuka hingga menjelang penutupan sudah terdapat 7 calon Sekda Kabupaten Nganjuk yang nantinya akan berkompetisi menduduki jabatan sekretaris daerah Kabupaten Nganjuk. Setelah pendaftaran berakhir dan semua calon sudah memenuhi syarat, para calon sekda masih melalui proses selanjutnya, yakni seleksi administrasi dan uji kompetensi bidang atau teknis dan sosiokultural yang meliputi penilaian atau presentasi makalah serta uji gagasan atau wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 Juli 2020 mendatang. Ketujuh nama calon sekda Nganjuk yang lolos seleksi ialah Muhammad Yasin, Kepala Dinas Pendidikan, Nafhan Tohawi, Kepala Dinas Sosial, Nur Solekan, PJ Sekda Nganjuk, Sopingi, Kepala BKD Nganjuk, Gunawan Witakto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum atau PUPR, Suharono, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta Yudi Ernanto, Kepala Dinas Pertanian Nganjuk. Yang pertama, tahapan mulai dari permohonan izin rekomendasi KSN Republik Indonesia sudah turun. Setelah itu Bupati membuat SK panitia seleksi. Setelah itu tim Pansel rapat dengan Bupati yang berada di Surabaya, yaitu di kantor Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Timur. Setelah rapat dengan Bupati, langsung kita online-kan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi bagi teman-teman pemerintah Kabupaten Nganjuk maupun dari teman-teman pemerintah Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Jadi punya hak yang sama untuk mengikuti seleksi terbuka jabatan sekretariat daerah atau Pak Sekda Kabupaten Nganjuk. Setelah itu dibuka selama 1 minggu dan alhamdulillah tadi malam sudah kita cocok klikkan dari seluruh data yang dia kirim. Ada 18 item mulai dari tulis tangan untuk lamarannya sampai laporan kekayaan dari KPK itu sampai yang lain-lain. Ada 18 termasuk bebas narkoba. Dan alhamdulillah yang daftar 7 dengan syarat wajib golongan 4C menduduki jabatan kepala dinas yang ada di Nganjuk maupun kabupaten kota, dan ini sudah dipenuhi semua sehingga secara yuridis formal aman. Ini selanjutnya besok mulai jam 9 sampai selesai. Dari 7 itu kita minta untuk hadir ke BKD Provinsi untuk wawancara. Kenapa tempatnya di BKD Provinsi? 1, biar netralitas. Terus yang kedua, dalam seleksi jabatan tinggi pratama sekretaris daerah ini kita langsung berkolaborasi dengan Pemprov. Dalam hal ini adalah Kepala BKD Bapak Nurholis. Dan pada periode ini kenapa dihargai profesor-profesor dan doktor? Ya dalam rangka bagaimana sih Pansel itu bisa menggali potensi yang dimiliki oleh calon-calon peserta. Dan ini luar biasa di Nganjuk ini, dan pada umumnya orang-orang hebat itu harus bisa dimunculkan. Bagaimana kita bisa menggali mutiara-mutiara hebat dari Nganjuk. Hingga 30 Juli 2020 nanti akan diumumkan hasil seleksi oleh Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah atau Eselon 2A. Kemudian nantinya akan dipilih 3 nama calon peringkat tertinggi yang disetorkan kepada Bupati Nganjuk serta kepada pejabat pembina kepegawaian Kabupaten Nganjuk. Proses selanjutnya yakni pelaporan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN Jakarta, dan yang terakhir yakni laporan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan tertulis. Rencananya pelantikan akan dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2020 jika tidak ada perubahan. Dari Nganjuk, Sofyan Hanafi, Bayu TV melaporkan.